besar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Amin Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau yang lebih besar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Uriala kapalaya raya lapakapalaya. Ya rakapalaya raya se rakapalaya raya soku. Uriala kapalaya raya lapa. Ya rabalaya lapa laya lapa se. Ya rabalaya lapa laya lapa se. Oh, ya la kapalaya raya lapa se.
Gabalaya lama kabalaya sakaraya lama kuria la kabalaya sikia lama kabalaya raya sa kuria la kabalaya lama sa kabalaya lama lama se yaraka walaya si hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, amin. Hatiku mengasihimu, yes. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati
Tuhanku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, Engkau namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Kami mau bersyukur. Ribu-ribu syukur, syukur, syukur. Syukur, syukur, syukur. Syukur, syukur, Kapalaya raya sikiara kapalaya raya sakara ya lapalaya lapa ya rakapalaya so
hadirat-Mu. Kami umat-Mu memuja-Mu. Dimuliakan Kau Tuhan dalam pujian kami, dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Ini menjadi doa, sembah, pujian, syukur kami Tuhan. Tiada yang lain, penolong kami satu-satu, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur mengenal Engkau Allahku lewat Yesus Kristus yang telah turun ke dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga, sehingga kami bisa memahami isi hati-Mu, rencana-Mu, janji-janji-Mu. Mari Allah Roh Kudus tuntun kami, curahkan kuasa-Mu kepada semua orang, khususnya di pelayanan kami Tuhan. Biar terus api-Mu tercurah, membakar setiap hati, sehingga semua memiliki semangat, semua memiliki api kuasa-Mu menghadapi tantangan hidup di masa kini Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, tapi oleh kekuatan kuasa kami bisa Tuhan. Kami dimampukan, diberikan kemenangan, diberikan solusi. Terpujilah nama-Mu, kekuatan turun, damai sejahtera Allah turun, dan sukacita terus mengalir ke setiap hati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, pelayanan kami, kota kami, semuanya Tuhan basahi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh syukur Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu di udara, pemerintahan kerajaan kegelapan, roh-roh yang bukan dari Tuhan di kota ini, di sabut ini, kami perintahkan dalam nama Yesus, lumpuhkan kuasanya. Roh ketidaktaatan, roh pemberontakan, dalam nama Yesus pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Roh agamawi, roh yang tidak mau percaya akan Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, supaya Tuhan singkirkan satu persatu. Berikan hati yang mau diajar, mau belajar Tuhan, sehingga nama-Mu ditegakkan dalam setiap pikiran, hati, jiwa, roh bangsa ini. Kami minta bangsa-bangsa datang kepadamu Tuhan. Walaupun kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami minta seperti Engkau ajarkan. Kami mintalah bangsa-bangsa, maka Engkau akan memberikannya. Berikan kami Tuhan, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan. Oh, yang bermartabat maupun yang terhina, supaya semua bisa dibawa datang kepada Engkau. Karena Engkau punya rencana yang besar untuk setiap kami. Bantu kami, bantu Kojohan, pelayan-pelayan, pastor, bahkan hamba sendiri, supaya kemampuan kami datang dari Tuhan, bukan dari diri kami, bukan dari kekuatan kami. Kami terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas. Itulah yang kami cari, itulah yang kami rindukan. Sucikan kami semua, layakkan kami terus dibersihkan, dilayakkan makin hari makin memperkenankan hati Tuhan, sehingga kuasa persatuan tubuh, jiwa, roh, keesaan Allah itu sungguh-sungguh bisa menyatu, bukan saja antara oknum Allah sendiri, tetapi antara kami sebagai jemaat Tuhan, sehingga dapat disatukan kelak pada hari Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, penyegaran yang Kau sudah berikan lewat hadirat-Mu.
Bantu setiap saudara-saudara kami, baik Pak Mul yang sudah ikut hadir, mereka yang tidak sempat hadir, biar kiranya Tuhan juga tolong jangkau mereka dengan cara yang ajaib, sehingga hadirat-Mu membasahi setiap jemaat Tuhan, sehingga Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus akan memberkati, memberikan kemenangan, jalan keluar. Yang sakit jamah dan beri sembuh Tuhan. Tulang punggung Yuli yang sedang dalam pemulihan supaya cepat tuntas di dalam nama Yesus, sembuhkan sampai bisa jalan normal kembali di dalam nama Yesus. Lepaskan kesembuhan mereka yang sedang sakit autis, jamah dan beri sembuh dalam nama Yesus. Kami usir penyakit autisnya, darah Yesus sucikan. Yang sakit kanker akibat kemonya supaya tidak berdampak negatif dalam hidupnya, hentikan Tuhan, nyatakan bersih supaya semuanya bisa bebas dari kemo juga. Cara-Mu ajaib Tuhan, menolong mereka yang sakit karena macam-macam apapun keluhannya Tuhan, dari kepala sampai di kaki, biar Tuhan sendiri yang berperagati dia. Oleh bilur-bilur Yesus sakitnya sudah disembuhkan. Yang sakit punggung Tuhan, saudaranya Poppy di Jakarta, supaya juga dapatkan kesembuhan. Cara-Mu ajaib untuk menolong. Kami tidak bisa, tapi kami bersyukur punya Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang bisa dan mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan sama-sama mempelajari supaya apapun yang menjadi bekal hari ini bisa menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani, susu yang murni dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan semuanya. Amin. Puji Tuhan ya. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 14. Pak Mul mau pinjam bila. Yohanes 14 ya. Kita mulai ayat yang ke 15 sampai 31. Oke. Pak Mul mau baca mulai ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amin. Terus Pak Mul? Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, jadi syaratnya kita harus mengasihi Tuhan. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Amin ya. Jadi Dia kepingin kita mengasihi Dia. Lalu kalau kita mengasihi Dia, apa yang kita dapatkan? Luar biasa ya. Mengasihi kamu akan menuruti perintah, berarti diberikan hati yang taat. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita diberikan hati yang taat, kita gampang menjadi penurut. Dan Tuhan yang sendiri berjanji, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu joint partner untuk menolong kita. Yesus Kristus yang janji untuk minta kepada Allah Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Wow, penolong yang lain. Yesus kan kita peringati kemarin sudah naik ke sorga, tapi kita tidak dibiarkan sendirian. Dia bilang akan datang penolong yang lain yang belum merasakan penolong itu bekerja dalam hidupnya. Inilah waktunya kita terus bertalu-talu minta kepadanya supaya penolong yang lain itu mencuat dalam hidup kita, menuntun kita, membimbing kita, menyertai kita selama-lamanya. Bukan untuk sesekali waktu persoalan datang, tapi sampai selama-lamanya. Saya bacakan ayat 11. Siapa penolong itu? Yaitu Roh kebenaran. Jadi kita ini butuh Allah Roh Kudus, penolong yang lain itu Roh kebenaran yang mampu membenarkan kita. Dunia tidak dapat menerima Dia, tetapi sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kalau kita mengenal Yesus, kita bisa melihat Yesus. Itu saatnya kita bersyukur. Dan kita harus bagikan kepada orang-orang supaya juga mau mengenal Yesus dan melihat Yesus supaya dengan gampang menerima roh kebenaran. Itulah roh penolong yang luar biasa. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bangga ya punya Allah yang menyertai kita dan diam di dalam kita. Itulah roh kebenaran. Allah yang menyertai kita dan diam di dalam kita. Itulah roh kebenaran yang mampu membenarkan kita, menyucikan kita, memberkati kita. Silakan Pak Mul baca ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Iya, jadi yatim piatu tidak enak.
Tidak ada papa, tidak ada mama. Bayangkan ada mama aja tidak ada papa, tidak enak. Apalagi dua-duanya tidak ada. Tapi Yesus Kristus berkata kita tidak biarkan sebagai yatim piatu. Dia tahu kita butuh penuntun dan dia akan datang kembali kepada kita semuanya. Haleluya. 19 Pak Mul. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Oh, janji Tuhan ya, untuk mengenal dan merasakan hidup itu ya susah diceritakan. Tapi kalau ada orang mati bangkit, dia bisa bedakan yang mana enak, mati atau bangkit. Menurut saudara enak mana, mati atau bangkit? Enak hidup ya. Hidup tapi setengah mati juga tidak enak. Jadi kita diberikan hidup artinya bukan setengah mati. Kita harus nikmati itu yang Tuhan sudah berikan. Dan dia bilang tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Itu janji Yesus. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup di dalam kamu. Dan kamu pun akan hidup. Wow. Jadi Yesus yang hidup itu walaupun segera naik ke surga dan kita sudah rayakan kemarin. Dia itu tetap hidup selama-lamanya dan kita pun tetap hidup. Tidak usah setengah mati lagi. Tidak juga setengah hidup ya. Ayat 20 baca sama-sama 2-3. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wow. Jadi kalau kita rasakan hidup yang tidak setengah mati itu jangan tanggung sendiri persoalannya. Serahkan kepada Tuhan penolong yaitu roh kebenaran yang mampu untuk membenarkan kita. Pada waktu itulah kita akan tahu bahwa Yesus ada dalam Bapa dan kamu di dalam aku. Berarti kalau kita tinggal di dalam Yesus, tinggal dalam firman-Nya yang mentaatinya, maka dia juga akan tinggal dalam kita. Itu janji Tuhan ya. Ayat 21, sama-sama 2-3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyertakan diriku kepadanya. Gampang-gampang sulit untuk mengasihi Tuhan. Karena perintahnya ini harus dituruti kalau kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mau menyerah, bukan persoalan mau atau bisa, tapi kalau kita mau menyerahkan kemauan kita, keakuan kita, kemampuan kita, kita rendahkan di hadapan Tuhan kayak hari ini kita berdoa, maka Tuhan yang gantikan ketidakmampuan kita dengan kemampuannya. Dan dia katakan barang siapa mengasihi aku, itulah Yesus, dia akan dikasihi Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia. Ini siapa lagi yang mau kasih kita ya? Dikasih seseorang itu sudah untung. Apalagi Bapa yang mengasihi kita. Termasuk Yesus juga mengasihi kita. Dan akan menyatakan dirinya kepada kita. Kalau dia sudah menyatakan dirinya. Setiap langkah demi langkah, step demi step dalam pikiran kita. Coba kita dengarkan apa kata Tuhan. Lalu ikutin. Maka kita jadi enteng hidupnya. Tidak setengah mati ya. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Haleluya. Pertanyaan ini pasti Yudas tandanya kepingin juga dunia tahu dong. Seperti kita kepingin supaya dunia juga tahu. Tapi jawab Yesus apa? Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Jadi syaratnya dia mau nyatakan kalau kita nurut. Dan tidak mampu nurut kalau tidak mengasihi kita. Untung sudah dikasih, jadi untuk mengasihinya lebih gampang. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi syaratnya untuk menyatakan, melihat kenyataan kuasa Allah dalam hidup kita, kita harus nurut supaya Bapa mengasihi kita. Dan Yesus Kristus juga mengasihi kita dan akan diam bersama-sama kita. Ini janji Tuhan luar biasa ya. Oke, lanjut 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi yang disebut firman itu bukan cuma satu ayat, tapi seluruhnya, satu paket. Kita tidak bisa pisah-pisah, aku cuma mau nurut yang enak-enak, enggak mau yang nurut yang tidak enak. Misalnya pikul salib tiap hari, enak enggak? Rasanya nggak enak, tapi itu satu paket. Kita harus terima semua supaya Tuhan memampukan kita
untuk bisa nurut ya. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Janjinya luar biasa ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan. 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi kita bisa lupa, tapi Roh Kudus yang diam dalam kita karena punya hati yang mau taat, dia akan mengingatkan kita akan semua tentang apa yang dia ingin katakan dan sudah katakan. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Tidak usah gelisah, tidak usah gentar ya. Dia telah berikan damai sejahtera itu, tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli. Dari mana? Siapa yang menjual? Tidak ada. Tapi Yesus sudah berikan. 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu. Sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Enak ya punya relationship dengan orang yang mau kasih tahu rencananya. Dan rencananya itu melibatkan kita. Justru itu kita kalau diproses jangan give up, jangan putus harap. Karena proses itu mendatangkan kita jadi klop dengan Allah yang punya rencana itu. Ya tidak mungkin dong orang dunia seperti Yudas yang tadi nanya. Kenapa orang dunia itu tidak diproses? Kenapa orang dunia itu tidak dikasih tahu pernyataan-pernyataan yang luar biasa? Karena orang dunia itu belum kenal Yesus. Itu saja kita harus perkenalkan dia kepada Yesus. Caranya kita berdoa dan hari ini pasti apa yang kita doakan Tuhan akan jawab. Tinggal waktunya yang akan menentukannya. Kita rindu supaya apa yang kita alami dunia juga akan tahu. Justru itu Mother's Day nanti pelan-pelan siapapun yang kita kenal kita usaha panggil dia supaya itu akan menggema kepada dunia sekitarnya. Sehingga orang-orang lingkungannya, suami, istri, anak, kenalan, teman-temannya semua bisa datang kepada Tuhan. Akhirnya satu dunia datang ya. Oke. 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi Yesus ini tidak banyak bicara. Tapi apa yang dia bicarakan itu sangat penting. Kita baca ayat terakhir. 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Dia kepingin supaya kita tidak terlena, tidak tertidur, tidak ada yang patah semangat, tidak ada yang putus asa. Kita harus percaya Yesus, sekali percaya Yesus sampai selama-lamanya. Jangan merasa tidak mampu karena Roh Kudus, Roh kebenaran itu untuk menolong kita dan tinggal bersama kita sampai selama-lamanya. Pak Johan mau bicara sesuatu? Kita bersyukur ya. Biar belas kasihan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh
kami sampai seluruh hati kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari Pak John pimpin doa untuk acara ibadah hari Minggu dan juga kegiatan lainnya. Bapa yang baik, kami bersyukur. Oh Yesus. Kami berdoa bersama pagi ini menyembah memuji Oh Engkau. Yesus. Kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Iya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan itu baik buat kami. Amin. Dan Amin. Tuhan itu besar dan lebih besar dari segala-galanya. Soalnya kami patut untuk merendahkan diri kami di bawah Ya Yesus. kaki Sang Raja di atas segala raja. Tuhan, kami tahu bagi manusia seringkali apa yang kami sedang jalani itu berat. Tapi bagimu Tuhan tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi Tuhan itu segala yang mudah dan Engkau sanggup untuk menyelesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Ya Kami Yesus. serahkan seluruh anak-anak-Mu yang join di dalam doa pagi hari ini dimanapun berada, baik yang online maupun yang ada di tempat ini. Tuhan, tolong satu persatu Kau lihat pergumulan kami. Kau lihat Tuhan setiap apa yang sedang kami jalani. Ketika kami menjerit kepada Tuhan, berseru-seru kepada Engkau, sebagaimana Engkau menolong orang Israel ketika mereka berseru-seru kepadamu. Iya Tuhan. Demikian juga kami sebagai anak-anak Bapa, ketika kami berseru-seru kepada Bapa, kami sangat percaya bahwa Bapa mendengar, Bapa siap untuk Amin. menolong Amin. setiap kami. Sekali lagi kami serahkan segala pergumulan kami dalam tangan-Mu. Silakan Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menolong, supaya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan PIC, Ya. buat terus bertumbuh dalam jumlah dan kualitasnya. Ya. Dewasakan setiap orang yang Tuhan kirim ada di gereja PIC, supaya hari lepas hari kami semakin dewasa, semakin berkenan kepada Tuhan, makin menyerupai karakter Kristus di dalam hidup kami semua. Tuhan berkati ibadah minggu ini, ibadah khusus, ibadah Mother's Day. Ya. Kau tolong Tuhan supaya setiap kami itu boleh menjadi berkat bagi siapapun yang Tuhan kirim untuk ibadah bersama kami Pak minggu ini. Urapi hamba-hamba melayani, Ya. urapi Tuhan tim pemuji, penyembah, pemusik, pembicara, dan terjemah, Ya. dan juga semua yang lain di bidang-bidang lain termasuk juga choir, vocal group dari keluarga-keluarga. Tuhan tolong juga supaya semua menjadi berkat yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga gedung gereja ini supaya segala hal-nya untuk gedung gereja itu segera bisa lunas dengan tanpa mengalami kesulitan. Kami percaya kalau Jehovah Jireh Amin. yang memenuhi segala apa yang kami butuhkan, ini rumah milik-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan memenuhi segala keperluan gereja-Mu. Terima kasih, kami berkati jemaat Tuhan supaya semua sehat-sehat, jasmani rohani, dan jadikan kami juga saksi-saksi-Mu kemana kami pergi, supaya kami menjadi pemenang-pemenang jiwa yang bisa menangkan banyak jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan baik itu Pak Mul dan keluarga besarnya, kami juga berdua bersama keluarga besar kami, semua anak-anak-Mu yang ada dalam ibadah doa ini juga. Kau menolong Bapak satu persatu, biarlah Tuhan boleh menyertai kami, memberikan damai sejahtera sebagaimana janji firman pagi ini. Damai sejahtera Kau tinggalkan buat kami, dan Kau memberikan penolong bagi kami yang senantiasa menyertai kami sepanjang masa. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan pulang,